Tahun terakhir jelang pemilihan umum 2024 akan menjadi pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apakah 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi menorehkan prestasi lebih baik ketimbang pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono? Atau malah lebih buruk? Tim riset Bloomberg Technos mencoba mengumpulkan data sejumlah indikator ekonomi yang menjadi acuan untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara. Berikut duel rapor ekonomi Jokowi versus SBY dalam 8 aspek. 1. Pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era Presiden SBY lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia mencatatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 4,26% per tahun selama kepemimpinan Jokowi sejak 2014 hingga 2022. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintahan SBY yang mencapai 5,9% pada tahun 2004 hingga 2013. 2. Pendapatan per kapita. Indikator ini digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, rata-rata pendapatan per kapita Indonesia sempat tumbuh hingga 178,4%. Angka itu lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pendapatan per kapita Indonesia selama 8 tahun pemerintahan Jokowi yang hanya tumbuh 44%. 3. Tantangan harga komoditas dan krisis ekonomi. Selama menjabat, Presiden SBY dan Presiden Jokowi sama-sama menghadapi tantangan ekonomi yang mampu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di awal kepemimpinan SBY, Indonesia sempat menikmati kenaikan harga komoditas, walau hanya sementara sebelum ditempa krisis keuangan global tahun 2008. Harga minyak, batu bara, dan CPO atau minyak sawit mentah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Indonesia juga menikmati limpahan dana asing yang membanjir menyusul keputusan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve dengan kebijakan quantitative easing. Sementara itu, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, krisis pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 memukul perekonomian Indonesia selama 4 kuartal berturut-turut. Namun, harga komoditas yang melejit tinggi menjadi penyelamat perekonomian di tengah resesi akibat pandemi COVID-19. Terutama setelah serangan Rusia ke Ukraina pada awal 2022. Kenaikan harga komoditas global menguntungkan Indonesia. Ini membawa surplus bagi neraca dagang RI selama 35 bulan berturut-turut. Keempat, utang dan infrastruktur. Selama ini Presiden Jokowi disebut sebagai presiden yang paling getol menambah utang. Benarkah sangkaan tersebut? Mari simak datanya. Pada awal pemerintahan Jokowi, posisi rasio utang pemerintah mencapai 24,68% dari total PDB. Namun, angka tersebut terus naik sepanjang periode pertama Jokowi hingga 2019. Rasio utang atau debt ratio Indonesia mencapai 30,56%. Rasio utang Indonesia pun semakin melonjak setelah pandemi. Pandemi COVID-19 memaksa Indonesia dan banyak negara-negara di dunia menarik utang baru untuk menolong perekonomian yang terhantam pandemi. Alhasil, pada 2020, rasio utang terhadap PDB langsung naik signifikan ke level 39,76%. Angka itu terus melesat sampai ke level 41,15% pada 2021. Walau per Maret 2023 angka tersebut sudah melandai ke 39,17%. Posisi utang pemerintah per Maret lalu mencapai 7.879,07 triliun rupiah. Bagaimana dengan SBY? Ketika SBY mulai berkuasa pada 2004, rasio utang RI terhadap PDB mencapai 51,33%. Namun dalam rentang 10 tahun pemerintahan, SBY berhasil menekan rasio utang hingga posisi 24,88%. Bisa dibilang, SBY berhasil menekan rasio utang lebih baik dibandingkan Jokowi. Kelima, pembangunan infrastruktur. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan total panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020 terjadi penambahan jalan tol hingga 1.848,1 km.
Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan total panjang jalan tol yang dibangun pada era Presiden SBY yang mencapai 189,2 km. Keenam, skor ICOR. ICOR atau Incremental Capital Output Ratio merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal. Semakin kecil koefisien ICOR, maka perekonomian suatu negara tersebut dinilai semakin efisien. Menurut data Center of Economic and Law Studies, skor ICOR pada era Jokowi tercatat antara 6,2% hingga 6,5%. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan rata-rata skor ICOR yang dicatatkan oleh pemerintahan SBY yakni 4,5%. Yang ketujuh, inflasi dan rupiah. Prestasi Jokowi cukup mentereng bila bicara tentang inflasi. Selama berkuasa, pemerintahan Jokowi mencatat kisaran rata-rata inflasi tahunan yang rendah, yaitu hanya 3,59% selama 9 tahun berkuasa. Sedangkan di era SBY, laju inflasi Indonesia rata-rata tercatat 7,26% selama 10 tahun masa pemerintahan. Di era Jokowi, rupiah rata-rata bergerak di kisaran 14.000 per dolar Amerika Serikat dan sempat menguat ke level 11.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Oktober 2014. Rupiah sempat melemah tak terkendali hingga ke level terburuk yaitu 16.575 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 23 Maret 2020 ketika pandemi COVID-19 pecah. Sementara di era kepemimpinan SBY, nilai tukar rupiah cenderung menguat di bawah 10.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat mencapai level 12.650 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 24 November 2008 atau ketika krisis finansial global terjadi. Kedelapan, kemiskinan dan pengangguran. Menurut data BPS, selama 10 tahun memimpin, SBY berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 21%. Sementara selama 9 tahun memimpin, Jokowi mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 5%. Lalu, bagaimana dengan angka pengangguran? BPS mencatat, angka pengangguran selama kepemimpinan SBY dan Jokowi sama-sama menunjukkan tren yang menurun. Selama 10 tahun menjabat, Presiden SBY mampu membawa tingkat pengangguran Indonesia turun dari 9% menjadi 6%. Sementara, tingkat pengangguran Indonesia di era kepemimpinan Jokowi cenderung stagnan berada di level 5%.